Oke, halo semua, balik lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku bakalan bahas tentang hal-hal yang belum aku bahas terkait Erasmus, salah satunya tentang living cost. Mungkin lumayan agak lama ya, karena 1 atau 2 tahun lalu, tapi mungkin bisa jadi bayangan buat teman-teman yang banyak tanya nih tentang Kak, kira-kira living allowance dari Erasmus ini cukup nggak sih buat hidup di 3 negara atau mobility dan lain-lainnya selama studi di Erasmus? So, stay tuned. Oke, buat yang baru gabung di atau jadi subscriber YouTube aku, bisa cek di video-video sebelumnya. Aku ngebahas tentang program aku dan juga beberapa persyaratan dan lain-lain. Udah lama banget gak ngisi segmen ini. Aku mau bilang tentang bahwa di Erasmus sendiri allowance-nya udah berubah ya teman-teman. Jadi kalau tahun lalu dan tahun aku itu kita masih dapat travel cost yang jumlahnya 3.000 euro diberikan di awal semester sampainya kita di Eropa, dan juga di semester kedua waktu kita mau mobility semester 3. Jadi totalnya 6.000 euro, jadi 3.000 di awal dan 3.000 di tahun kedua. Itu kita dapetin waktu tahun lalu maksimal lahir itu. Dan tahun ini sudah berubah, sekitar akhir 2021 itu peraturannya berubah. Jadi allowance-nya nggak dapat lagi travel allowance-nya 3.000 per tahun itu, tapi per bulannya dinaikin. Kalau dulu di seenggaknya di angkatan aku di akhir yang terakhir tuh angkatan 2021, mereka dapatnya per bulan 1.000 euro. Nah, karena inflasi dan lain-lain jadinya dapatnya 1.400 per bulan, tapi nggak dapet travel allowance yang 3.000 tadi ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung itu lebih banyak dari yang aku dapetin. Jadi kalau yang aku dapetin kan 1.000 per bulan ditambah 3.000 yang per tahun, itu setahun sekali dapatnya. Jadi kayak 1.250 kan, tapi sekarang dapatnya 1.400. Jadi menurut aku sih lebih gede ya. Oke deh, kita lanjut ya, kita breakdown gimana budgeting anak Erasmus versi aku. Oke, balik lagi sekarang. Aku mau sedikit share tentang budgeting aku. Aku anaknya enggak yang minimalis banget dan enggak yang maksimalis juga. Jadi ya bersosialisasi, aku suka jalan juga sama teman, juga suka beli barang tapi yang enggak yang gimana-gimana juga. Dan berikut cara aku atur uang bisa nabung dan tetap bisa jalan-jalan dan tetap juga mungkin kasih rumah ya, mau ngasih ke rumah. Nah, 1.000 euro nih per bulan. Jadi waktu itu aku tinggal di 2 negara karena negara terakhir aku nggak bisa ke sana. Jadi aku tinggal di Spanyol dan Portugal. Dan negara ini notabene-nya itu biaya hidupnya lebih rendah dibanding negara-negara seperti kayak Jerman di Eropa Tengah atau Skandinavia di bagian utara. Jadi aku cukup punya banyak tabungan buat hal-hal lain kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mau Erasmusnya di tempat lain dengan jumlah uang yang sama perlu di riset lagi ya, hal-hal apa aja yang bisa jadi main concern di budgeting itu sendiri. Oke, aku selalu mikir bahwa budgeting itu pertama aku harus lihat tempat tinggal. Jadi sewa apartemen kan tiap bulan ya dikeluarin. Jadi itu hal yang akan aku keluarin tiap bulan. Jadi biasanya aku itu orangnya tahu juga misalkan prioritas temen apa. Misalkan pengennya nyaman buat diri sendiri, mungkin akan lebih budgetnya akan lebih gede ya dibanding kalau sharing. Tapi aku saranin sih mendingan sharing ya, karena kan bisa tuh uangnya dipakai buat yang lain, buat misalkan ikutan klub apa yang harus bayar misal di luar dari kampus, atau jalan-jalan ke negara mana selama studi kayak gitu-gitu, atau beli sesuatu yang selalu kalian pengen beli gitu. Nah, jadi aku sharing apartemen, dan biasanya itu kalau di Spain range-nya itu di Spain tempat aku tinggal ya, di daerah Spanyol Selatan, tepatnya di Cordoba. Itu range-nya dari 180 sampai 500-an lah, itu maksimal banget. Dan berarti average-nya bisa didapat sekitar 250, itu udah bagus banget. Nah, waktu itu aku share satu apartemen gede berempat sama teman aku. Jadi
kita bayarnya 180, tapi belum sama bills ya, belum sama listrik, belum sama air. Jadi kalau di total-total pun kayak ya 220 lah maksimal itu. Dan berarti aku masih sisa berapa nih? Jadi dari 1220 berarti masih sisa 780. Oke, itu yang pertama yang akan selalu dikeluarin setiap bulan, yaitu rent room atau rent apartemen. Yang kedua adalah makan ya, atau jajan atau apapun itu yang terkait dengan konsumsi. Tadi sandang, papan, sekarang pangan. Kalau makan itu biasanya aku habis sekitar range-nya tuh 180 sampai 200. 200 itu udah banyak sih, sudah cukup banget. Itu kalau ini ya, itu di luar dari jajan. Jadi kalau grocery-nya per minggunya itu 50 euro, ya 200 euro berarti per bulannya. Tapi itu udah dapat banyak banget. Udah dapat misalkan teman-teman beli daging, beli ayam, beli ikan, kayak gitu-gitu udah dapat banget menurut aku dengan 50 euro per minggu. Dan kalau ditambah dengan nongkrong, misalkan dinner di restoran atau lunch di luar, itu bisa agak lebih sih. Bisa jadi kayak maksimal banget 250, karena misal nih satu porsi gede payah itu ya, makan pas Spanyol kan ya, itu bisa sampai 10-15 euro. Jadi kalau seminggu keluar 4 kali kan udah 40 euro tuh. Nah, jadi itu bisa dibayangin sih. Jadi sekitar 180 sampai 250 ya kalau sama jajan dan keluar-keluar rumah. Jadi tadi 220 ditambah 250 buat jajan. Jadi udah habis sekitar 480 ya. 480 itu berarti kebutuhan pokok, yaitu makan dan juga tempat tinggal. Nah, sekarang udah tuh kebutuhan pokok kan udah tuh 480. Jadi sisanya masih 520. 520 itu literally kalian mungkin ada yang bisa jalan kaki ke kampus, berarti kan zero budget ya buat transportasi. Atau mungkin kalau aku sendiri itu kadang jalan kaki, kadang naik bus, tapi bisa 50-50 gitu. Dan gak banyak banget aku ngeluarin, bisa cuman kayak 10 euro per bulan, karena cuman 50 sen sampai 1 euro gitu dengan bus. Nah, kalau di Lisbon itu beda lagi. Kalau Lisbon itu cukup mahal. Waktu itu masih sih, sekarang juga masih sama rate-nya. Kalau di dalam kota, kalau pakai tarif bulanan itu harus bayar 30 euro. Tapi kalau mau pakai tarif 40 euro itu bisa agak keluar kota gitu beberapa distrik. Jadi bisa dibajetin juga, mungkin dibajetin 50 euro buat transportasi. Nah, jadi kalau dibajetin 50 euro udah sisa 480-an ya dari 1000 euro tadi. Nah, sisanya ini tuh bebas banget sih menurut aku, teman-teman. Berarti bisa nabung sekitar 480 sampai 500. Separohnya sendiri itu referensi kehidupan aku di Spanyol dan Portugal. Portugal mirip-mirip banget sama Spanyol. Waktu itu aku dapat kosan kayak apartemen juga, sharing sama 3 orang, dan aku bayarnya 250 dan sudah include everything, include bills lain-lain. Jadi mirip kan ya, 180 di Spanyol tapi maksimal 250, dan di Portugal 250. Dan di Portugal itu yang basic banget teman-teman. 250 itu yang paling murah, nggak akan ada yang lebih murah dari itu, kecuali kalau ini di Lisbon ya kita ngomongin. Kecuali kalau di daerah lain kayak Coimbra, Aveiro, mungkin di kota-kota yang lebih kecil dari Lisbon dan Porto, itu bisa dapat dengan rate di bawah 200 atau di bawah 250. Nah, segitu sih kira-kira. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih kira-kira dapat cukup apa enggak ya duitnya, dapat perlu part time kayak,
Sebenarnya sih kalau teman-teman mau earn more lagi, misalkan punya kebutuhan kirim rumah gitu atau bantu orang tua yang mungkin agak kurang, tapi di Erasmus kita tidak diperbolehkan untuk bekerja gitu, kecuali itu internship yang dari kampus langsung atau dari program langsung kayak gitu sih. Nah, itu kan biaya bulanan ya. Biaya bulanan biasanya berarti udah bisa nabung 500 euro per bulan, kisaran segitu. Jadi ya bisa dikira-kira berarti setahun bisa nabung 5.000 euroan. Itu minimal banget. Kalau teman-teman bisa lebih irit, kayak mungkin jajannya dikurangin atau transportnya bisa diganti dengan jalan kaki, itu akan lebih dari itu menabungnya. Dan ditambah lagi uang tahunan waktu itu, jadi ada 3.000 euro di awal dan di akhir. Tapi kan itu emang, kalau aku pribadi emang itu kepake banget buat ganti biaya pesawat waktu aku berangkat dan visa dan lain-lain. Jadi menurut aku ya pas aja gitu buat teman-teman yang sekarang mau ikutan Erasmus dengan per bulannya 1.400, ya berarti tinggal dibudgetin aja, buat ganti uang pesawat di awal itu bisa pakai yang sisa cukup banyak tadi ya, mungkin bisa sampai lebih dari 600 atau 700 euro sisanya. So itu udah lebih banget dari cukup buat nabung dan juga jalan-jalan gitu. Sukses dan semangat terus buatnya lagi mau daftar. Itu referensi, budgeting, dan juga allowance yang didapat dari anak Erasmus. Bisa jadi berubah di tahun ini 1.400 itu gimana, mungkin juga biaya hidup nambah kan karena banyak ada inflasi dan lain-lain. Mungkin nggak akan banyak banget, tapi kisaran segitulah dan masih bisa nabung tentunya. Oke, see you di video selanjutnya.